Baik, di sini sudah saya gambarkan ada grafik fx. Ya, di sini ada titik yang berwarna merah ya, Mas guys, Mbak guys. Ini ada merah, merah, merah di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 titik. Tetapi titik-titik ini berbeda jenisnya ya. Kalau yang pertama ini adalah titik balik ya. Titik balik maksimum. Ya, kemudian yang di sini ya, kenapa disebut titik balik maksimum? Karena di sini ada fungsinya itu dari kiri ke kanan itu naik, kemudian dia turun. Berarti ini titik balik maksimum. Kemudian di sini ini ada titik belok ya. Kenapa belok? Iya, karena ini turun, kemudian dia belok, terus turun lagi. Nah, maka dinamakan titik belok. Ini juga titik belok ya. Kemudian ini, nah ini kondisinya kan pertama kan dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, ini namanya titik balik minimum. Dia titik balik minimum ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, di sini ada titik balik, kok titik balik lagi. Di sini ada titik belok ya. Dia naik, kemudian belok, naik lagi. Ini juga sama, titik belok ya, titik belok. Nah, yang di sini, yang di sebelah kiri ini, dia beloknya adalah belok turun ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah beloknya naik ya. Jadi ada 4 jenis ya. Ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum, ada belok naik ya. Ini belok turun yang ini. Yang ini belok turun, yang kanan ini belok naik. Jadi seperti itu Mas guys, Mbak guys. Kemudian cara menentukan nilai dan jenis stasioner itu ada 2 cara ya. Yang pertama bisa menggunakan uji turunan pertama, dan yang kedua nanti akan kita pelajari juga menggunakan uji turunan kedua. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 berarti fungsinya naik ini yang pertama. Untuk x kurang dari a ya. A itu adalah titik di mana dia akan stasioner ya. Apabila dia naik, untuk x kurang dari a ya. Misalkan ini ya, misalkan ada grafik, saya geser sedikit. Nah, ini misalkan ada grafik seperti ini. Ini adalah titik A. Ya, ini adalah titik A ini. Nah, untuk x kurang dari A ya, dia naik di sebelah kirinya ya, intervalnya di sebelah kirinya A. Dia naik, kemudian f aksen A sama dengan 0, ini stasioner di sini. Kemudian dan f aksen x kurang dari 0 turun pada interval x lebih dari a. Di sini ya, ini x lebih dari a, ini interval x lebih dari a. Di sini x kurang dari a. Jadi ketika x kurang dari a dia naik, ketika a dia stasioner, dan ketika x lebih dari a dia turun. Maka titik baliknya adalah titik balik maksimum. Jadi ini di sini ini adalah titik balik maksimum ya. Ketika x kurang dari a fungsinya naik, ketika x lebih dari a fungsinya turun, maka namanya titik balik maksimum. Nah, kemudian yang kedua kebalikannya ya, kebalikannya seperti ini. Jadi ini stasioner di sini a. Nah, di sini x kurang dari a, di sini x lebih dari a. Apabila fungsi f ini turun ya, f aksen x kurang dari 0 berarti turun. Untuk x kurang dari a, jadi di sini dia turun, kemudian stasioner. Kemudian untuk x lebih dari a dia fungsinya naik, maka titik balik ini namanya titik balik minimum. Nah, jadi seperti itu. Nah, kondisi yang ketiga, jika f aksen kurang dari 0 untuk x kurang dari a. Nah, saya buatkan grafiknya. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, berarti turun pada saat, nah seperti ini. Kemudian turun lagi seperti ini. Nah, maka namanya titik belok. Nah, di sini ada titik belok, di sini a. Nah, seperti itu. Ya. Ya, x kurang dari a dia turun. Kemudian pada saat intervalnya x lebih dari a dia juga turun. Maka ini namanya titik belok. Nah, ini titik beloknya turun ya. Titik belok turun. Nah, yang terakhir kebalikan dari kondisi ketiga. Ya, ini kondisi keempat, ini kondisinya seperti ini. Nah, jadi di sini ada titik belok.
A, di sini X kurang dari A, di sini ada X lebih dari A, ya. Di sini ketika X kurang dari A-nya dia naik, ketika A persis dia stasioner, dan ketika intervalnya X lebih dari A dia naik lagi. Maka ini namanya titik belok naik, ya, titik beloknya naik. Dia ada 4 kondisi seperti ini, ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari cara menentukan titik dan jenis stasioner menggunakan uji turunan kedua. Jadi di sini ada 4 ketentuan, ya, 4 kondisi, sama dengan kondisi sebelumnya cara menentukan titik dan jenis stasioner menggunakan turunan pertama. Yang pertama, jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen, ya, double aksen itu artinya turunan kedua. Ini double aksen A kurang dari 0, maka A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA adalah nilai maksimum. Jadi terbalik, ya, terbalik dengan fungsi turunan pertamanya. Misalkan ada F aksen X kurang dari 0, ini kan seharusnya kalau turunan pertama ini merupakan fungsi turun, ya enggak? Karena F aksen X kurang dari 0. Tetapi ketika kita menjumpai turunan kedua di sini, F double aksen, ya, F double aksen X kurang dari 0, justru ini malahan titik baliknya maksimum bukan minimum. Nah, gitu, ya. Jadi kalau F turunan pertama ini, F aksen pertama ini turun, maka justru titik baliknya malah maksimum. Nah, kebalikannya apabila F aksennya itu lebih dari 0, ya, maka F double aksennya, ya, ini kan F aksen X lebih dari 0 ini kan fungsinya naik, ya kan? Justru double aksen X lebih dari 0 itu dia titik baliknya minimum, ya, minimum, ya, kebalikan dari yang pertama ini. Kemudian yang ketiga, jika F aksen A sama dengan 0, ya, kemudian F aksen X kurang dari 0 berarti ini turun. Untuk X kurang dari A berarti grafiknya ya seperti ini, ya. Nah, ini dia turun di sini, kemudian turun lagi, ya. Kemudian nilai A titik stasioner ini dimasukkan ke dalam fungsi F, ya. Kok sama dengan 0 berarti dia titik beloknya adalah turun. Kebalikannya apabila disubstitusikan sama dengan 0, kok fungsinya naik dan naik lagi. Nah, seperti ini, maka ini adalah titik belok naik, ya.